bagaimanakah kriteria yang guru yang bisa mengantarkan muridnya kepada Allah? Mohon dijelaskan. Sebetulnya itu masuk pembahasan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Cuman saya sampaikan beberapa saja ada di sini tentang kriteria siapa sih yang layak kita jadikan sebagai panutan, yang mana dia layak untuk dikatakan sebagai pewarisnya Nabi. Yang pertama adalah akidahnya adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua dia adalah orang yang alim dengan hal-hal yang sifatnya fardu. Ya, hal-hal yang sifatnya wajib, sholat itu wajib, dan dia juga mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat, karena sholat itu adalah media, sarana, fasilitas buat kita sebagai seorang murid atau sebagai seorang salik untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari guru itu kita tahu caranya bagaimana sholat ini bisa kita manfaatkan sebagai fasilitas yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Ya, kalau kita ini berguru kepada orang yang nggak sholat, sementara Allah jadikan sholat sebagai media untuk menyampaikan kita kepada Allah, ya pasti kita gagal di tengah jalan. Atau mungkin gurunya kita sholat, tapi sholatnya dia nggak ngerti rukun-rukunnya sholat, dia nggak ngerti hal-hal yang membatalkan sholat dan lain sebagainya. Maka bagaimana mungkin kita dengan berguru kepada dia, sholat kita akan menjadi sholat yang baik, sholat yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lain daripada itu adalah orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan arif billah itu adalah mengenal sifat-sifatnya Allah, ya, mengenal tentang nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk adalah orang yang telah mengetahui dengan pengalamannya bagaimana teori dan praktek untuk bisa sampai kepada Allah. Bagaimana teori dan praktek untuk bisa mensucikan hati dari kotoran-kotoran dan berbagai macam penyakitnya. Dan yang terakhir, dia sebagai guru mendapatkan izin dan mandat, restu dari gurunya untuk menjadi mursyid. Mursyid itu kalau tidak mendapatkan izin dari gurunya, maka batal sifat irsyad pada si mursyid. Dia menjadi guru, tapi nggak pernah mendapatkan keabsahan sebagai guru kalau dia tidak pernah dikatakan layak oleh gurunya. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa lah kita ini untuk mengatakan bahwa diri kita ini adalah seorang syekh, bahwa kita ini adalah seorang murabbi, bahwa kita ini adalah seorang mursyid, kecuali kalau kita ini betul-betul mendapatkan izin khusus, ya, dari guru-gurunya kita bahwa kita adalah mursyid, kita adalah guru, kita adalah syekh, kita adalah tokoh, kita adalah murabbi. Ya, jadi ya intinya seorang guru layak kita jadikan sebagai guru jika dia mendapatkan izin daripada gurunya untuk menjadi guru. Nah, ini guru yang tepat. Nggak semua ulama itu diizinkan oleh gurunya untuk menjadi mursyid, untuk menjadi murabbi, untuk menjadi syekh. Tidak semua ulama, walaupun ilmunya luas, walaupun pengalamannya banyak, tapi nggak semua. Ya, ibarat orang itu kalau jadi dokter, kan nggak lulus langsung buka praktek. Pasti ada ujian-ujian berikutnya. Ada yang layak, ada yang gagal. Walaupun mereka gagal untuk buka praktek kedokteran, ya, klinik, tapi secara nggak langsung sebetulnya ilmunya mereka juga banyak sebetulnya. Ya, kita tanya apa, mungkin mereka bisa jawab, tapi ada kegagalan-kegagalan sehingga universitasnya dia tidak mengkategorikan dia adalah layak untuk menjadi dokter. Nah, ya, semua orang bisa nyetir, walaupun dengan pengalaman yang macam-macam, tapi nggak semua orang yang bisa nyetir bisa ngajari orang lain untuk nyetir. Semua orang bisa baca Quran, bahkan suaranya merdu, tapi belum tentu. Walaupun juara MTQ nasional, ngajari orang lain baca Quran belum tentu, karena itu ada metodenya. Nggak semua orang mendapatkan izin, walaupun dia sendiri adalah ulama. Insya Allah kita akan panjang lebar bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Baik. Berarti memang ada kriteria tertentu ya. Jadi bukan semua guru yang mungkin saat ini lumrah kita sebut tahu guru-guru Ya, yang dimaksud dalam tema ini bukan sembarang guru. bukan sembarang guru sih. Jadi begini loh, ulama itu bedakan dengan guru. Kalau guru pasti ulama, tapi kalau nggak semua ulama itu adalah guru. Ya. Kalau guru pasti ulama, nggak ada guru bukan ulama itu nggak ada. Ya, orang bodoh menjadi guru itu nggak ada. Orang nggak tahu syariat jadi guru itu nggak ada. Tapi nggak semua ulama itu layak menjadi guru. Jadi pangkatnya syekh, mursyid, atau guru, murabbi itu di atasnya ulama. Di atasnya ulama. Baik, kita coba bacakan pertanyaan yang lain.
Habib, berguru itu apakah harus dengan mondok? Kemudian apakah harus bertemu? Mohon Ya, penjelasannya. berguru itu memang tidak menjadi keharusan dengan menyantri kepada ada di pondok atau pesantren. Ya, tapi yang jelas kita ini nggak bisa gampang-gampang mengatakan Fulan adalah guru saya dan saya muridnya, kecuali jika kita pernah bertalaki, kita pernah ketemu dengan mereka, nyantri kepada mereka, walaupun bukan di pesantrennya mereka atau di lembaga pendidikannya mereka. Kita punya ikatan batin, emosional yang kuat dengan gurunya kita. Kita menjadikan dia adalah sebagai sosok panutan, teladan yang kita kagumi dan kita tiru bukan karena kalamnya, tapi juga karena amalnya. Ya, jangan sampai, jangan salah paham. Ya, jangan dianggap dengan kita mengatakan bahwa Fulan adalah guru saya, langsung otomatis kita adalah muridnya. Tanpa bagaimana kita ini mengikuti dia, meneladaninya. Mungkin ini yang kadang-kadang eh, menipu sebagian orang bahwa dengan dia mengatakan saya ini menganggap Fulan adalah guru saya, otomatis dia adalah muridnya. Selesai nanti urusan akhirat, urusan gurunya. Enggak. Sampai si murid dalam pengakuannya dia berhasil membuktikannya dengan peneladanan, dia menapaktilasi daripada jejak gurunya. Ya, ngakui guru itu ya harus dibuktikan dengan peneladanan. Kemudian bisa juga dengan setiap sholat dia berdoa kepada Allah untuk apapun yang menjadi maslahat dari gurunya tersebut. Ya. Kemudian bisa juga sampai kepada batasan dia bukan hanya mengaku Fulan adalah gurunya, tapi gurunya pun juga mengaku bahwa Fulan dia adalah muridnya. Nah, itu beberapa syarat bagaimana kita ini bisa memposisikan seseorang itu sebagai gurunya kita. Jadi guru itu siapa bukan dari pengakuannya kita. Guru itu siapa bukan dari pengakuannya kita. Kita itu muridnya siapa bukan dari pengakuannya kita. Kita mengakui Fulan itu adalah guru, buktikan bukan dengan pengakuan. Apakah saya ini sudah jadi murid? Tanyakan kepada gurunya. Apakah layak sudah saya ini dikatakan sebagai muridnya antum ataukah tidak? Tanyakan kepada gurunya. Jadi antara pengakuan dengan keabsahan itu ketemu. Kalau pengakuan tapi nggak ada legitimasi dari guru, yaitu cuma pengakuan tanpa bukti namanya. Itu. Baik, kemudian tadi yang syaratnya harus bertemu, itu apakah syarat mutlak untuk berguru kepada seorang syekh? Sebetulnya talaki itu nggak harus dengan ketemu ya, face to face. Misal melalui media sosial seperti sekarang, ya, apakah itu sudah cukup dikatakan sebagai talaki? Intinya begini, jangan menganggap bahwa ketemunya kita dengan para ulama yang soleh melalui media sosial itu sebagai kecukupan. Kita nggak bisa menganggap itu sebagai kecukupan. Nggak ada ceritanya orang itu menjadi orang soleh hanya karena penggalan-penggalan, potongan-potongan video. Nggak ada ceritanya orang itu jadi alim, jadi arif, jadi sufi hanya dari penggalan-penggalan video. Tapi itu bukan sesuatu yang salah. Itu bukan sesuatu yang keliru. Nggak ada masalah daripada kita nonton yang enggak, ya lebih baik, iya betul. Tapi ya tuntutlah diri kita lebih daripada itu. Karena bisa dijamin, nggak mungkin kita ini akan menjadi seorang sufi yang benar, menjadi seorang salik yang benar, menjadi murid yang benar, menjadi orang yang wasil ilallah sampai kepada Allah, menjadi orang yang arif, kenal siapa Allah SWT hanya melalui potongan-potongan video. Makanya saya katakan di awal, talaki itu penting. Karena banyak di antara kita menganggap cukup dari YouTube, maka saya nggak perlu ketemu. Nggak pernah ke masjid, nggak pernah baca kitab, nggak mungkin. Nggak mungkin kita menjadi alim hanya dengan penggalan-penggalan, potongan-potongan video. Begitu. Ya penunjang saja sih. Karena kira penunjang. Baik.